Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umnia Aisyah dengan NIM 2110602110117. Saya akan menjelaskan perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara, wilayah minoritas Indochina, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Yang pertama, Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Kawasan Asia Tenggara antara lain Myanmar, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Wilayah Vietnam, Laos, dan Kamboja zaman modern lebih dikenal dengan nama Indochina. Hal ini disebabkan kawasan ini merupakan wilayah kesatuan jajahan Perancis. Berikut ini adalah letak geografis Myanmar, Laos, dan Kamboja. Bab pertama yang akan saya bahas yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar, Republik Persatuan Myanmar juga dikenal sebagai Birma atau Burma di dunia barat. Negara ini memiliki luas 680.000 km, telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1989, dan termasuk negara berkembang yang memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Kaum muslimin merupakan kelompok minoritas di tengah-tengah agama Buddha, yang pada umumnya tinggal di Provinsi Arakan, Myanmar Barat. Sejarah masuknya Islam. Pertengahan abad ke-7 Masehi merupakan babak baru bagi bangsa Arab karena Islam muncul sebagai kekuatan agama, sosial, dan politik dunia. Aktivitas komersial ketika itu meluas ke Andaman, penduduk Nicobar, Pantai Arakan, Malaya, Sumatera, dan Jawa. Islam datang ke daerah ini tanpa gejolak politik selama berabad-abad. Pada abad ke-13 Masehi, banyak orang Arab menikah dengan wanita setempat dan menetap di kota maupun desa secara permanen. Pedagang Arab ini menggunakan jalur darat di Arakan Yorma ke Burma bagian atas, kemudian diteruskan ke Cina. Sedangkan perjalanan dengan jalur air melewati Malaka, Sumatera, dan Jawa ke arah timur jauh. Mereka biasanya kembali ke timur tengah melewati rute Arakan. Dapat dikatakan pada saat yang sama bahwa penulisan sejarah awal Islam di Burma tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Arakan. Kesultanan Bengal didirikan pada tahun 1342. Asal mulanya pemerintahan Delhi kehilangan cakraman atas daerah Bengal pada tahun 1338, sehingga membuka jalan untuk kemerdekaan oleh Ilyas Khan pada tahun 1342. Seorang panglima perang lokal, Syamsuddin Ilyas Shah, menyatakan dirinya sebagai raja dari kerajaan Ahnauti. Runtuhnya Kesultanan Bengal karena ditaklukkan oleh Kesultanan Mughal di India pada tahun 1576 Masehi. Tahun 1404, wilayah Arakan ditaklukkan oleh kerajaan Burma. Ketika itu, Naramegla melarikan diri ke Bengal. Kemudian, ia diterima dengan baik oleh Sultan Bengal bernama Giyatuddin Azam Shah, yang merupakan Sultan Bengal terbesar dan paling terkenal dibanding Sultan Shah Ilyas. Pada tahun 1430 Masehi, Sultan Bengal bernama Jalaluddin Muhammad Shah dengan berbagai upaya berhasil mengambil alih-alih kerajaan Arakan dan mendudukkan kembali Sulaiman Shah ke tahtanya. Pada waktu itu, ibu kota Bengal berada di Pandua, Firozabad, dan Giyatuddin Azam Shah adalah pelindung dan tokoh besar Islam di Bengal. Kerajaan Merauke. Kerajaan Arakan dipimpin raja yang bernama Naramegla yang kembali setelah 24 tahun di pengasingan di Benggala dan mengadopsi nama Muslim menjadi Shah Sulaiman. Dalam Arakan kronik disebut Saumuan. Pada tahun 1430 Masehi, ia mengambil alih kekuasaan tahta dengan bantuan militer Kesultanan Bengal. Sulaiman Shah menguasai sebuah situs baru kesultanan yang dikenal sebagai Kerajaan Merauke atau Patarikuilah tahun 1433.
dan 1 tahun kemudian ia meninggal. Adapun sultan yang memimpin kerajaan Arakan yang disertai nama dalam bahasa Pali. Peninggalan kerajaan Islam di Myanmar. Naramegla mencetak uang koin sendiri dengan karakter Burma di satu sisi dan karakter Persia di sisi lainnya. Peninggalan Masjid Badr Maqam pada masa kerajaan Arakan dan peninggalan Masjid 60 kubah peninggalan Kesultanan Bengal. Bab yang kedua yaitu negara Laos. Letak geografis dan suku. Laos adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan Myanmar dan Cina di sebelah barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di sebelah selatan, dan Thailand di sebelah barat. Negara Laos merupakan negara komunis sangat dominan, sebab hal tersebut tidak terlepas dari sejarah bahwa negara Laos pernah didukung oleh Uni Soviet dan negara tetangganya yaitu Vietnam dalam upaya mencari kemerdekaan. Mayoritas penduduknya merupakan pemeluk Buddha Theravada, oleh karena itu Laos merupakan negara dengan penduduk Muslim terkecil di Asia Tenggara. Masuknya Islam. Agama Islam pertama kali masuk ke Laos melalui pedagang Cina dari Yunan. Para pedagang asal Cina ini dikenal dengan nama Chin Hao. Peninggalan kaum Chin Hao yang ada hingga saat ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas Muslim yang tinggal di daratan tinggi dan perbukitan. Sebelum Islam masuk sebenarnya telah ada etnis lain yang beradaptasi di negara Laos, seperti etnis Lao atau yang dikenal sebagai etnis Lao Lum. Etnis tersebut yang mendominasi dari kuantitas, jumlah penduduk, serta selalu mendominasi dalam hal komunitas masyarakat dan dalam aspek pemerintahan. Saat ini diperkirakan ada 200 orang Muslim asal Kamboja yang merupakan pengungsi dari rezim Khmer dan memiliki masjid sendiri yang bernama Masjid Azhar atau dikenal Masjid Kamboja. Bab yang terakhir, Kamboja. Kamboja atau Kampuchea merupakan negara yang berada di teritori Asia Tenggara, terletak di semenanjung Indochina bagian barat daya yang berbatasan langsung dengan Thailand di barat laut, Vietnam di timur dan tenggara, dan Teluk Thailand di barat daya. Luas negara ini 181.050 km dengan jumlah penduduk 11.400.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Kamboja adalah etnis Khmer. Mayoritas penduduk Kamboja memeluk agama Buddha, sebagian kecil Katolik, dan 1% atau sekitar 700.000 adalah Muslim. Sejarah masuknya Islam. Islam tiba di Kamboja dikarenakan runtuhnya kerajaan Champa di Vietnam dan sebagian besar etnis Muslim Cham berimigrasi dalam jumlah besar ke Kamboja pada abad ke-15. Kedatangan mereka di Kamboja disambut baik oleh pemerintahan setempat, yakni Raja Khmer. Kerajaan Khmer di Kamboja dan Kerajaan Champa di Vietnam memang telah lama menjalin hubungan baik dalam hal politik maupun ekonomi. Terlebih, Kerajaan Champa dulu merupakan bekas wilayah Kerajaan Khmer. Pada tahun 1975 sampai dengan 1979, kelompok komunis Khmer Merah mendeklarasikan dirinya sebagai rezim yang berkuasa penuh di Kamboja. Khmer Merah merupakan golongan komunis yang timbul sebagai bentuk perlawanan kolonialisme Prancis. Rezim ini berkuasa antara tahun 1975 sampai 1979. Rezim komunis ini telah dimodifikasi oleh pembawanya, yakni Pol Pot, sehingga pada masa kekuasaannya banyak berjatuhan korban jiwa. Karena kejamnya rezim Khmer Merah memiliki taktik untuk menyingkirkan etnis Cham sehingga jumlah mereka makin menyusut. Khmer Merah juga melakukan penyebaran etnis Cham untuk diperkerjakan sebagai petani di ladang dan penangkapan karena pelanggaran terhadap rezim komunis. Sebanyak 132 masjid di Kamboja telah dihancurkan dan mereka tidak diperkenankan beribadah. Namun, setelah kekuasaan rezim Khmer Merah berakhir, umat Islam dapat kembali stabil dan tumbuh menjadi agama minor di Kamboja yang hidup harmonis berdampingan dengan penganut agama lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.